Orang-orang bodoh yang dimaksudkan oleh orang-orang yang berhikmat secara dunia itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki keteguhan iman kepada Kristus, memiliki hati yang benar-benar kepada Kristus, dan memiliki niat yang utuh memberikan yang terbaik bagi Kristus. Selamat bertemu kembali saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Pada renungan hari ini, kiranya kita dalam keadaan sukacita menyambut firman hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang di dalam kehidupan kita, terlebih kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan, mungkin kita pernah berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya untuk melakukan pekerjaan pelayanan, untuk melakukan tugas panggilan sebagai kemuliaan Allah. Lalu sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja, kita merasa rendah diri, kita merasa mungkin tidak layak di hadapan Allah sebab kita tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang diperhitungkan oleh dunia ini. Namun firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, menyampaikan bahwa Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang bodoh yang dimaksud dalam teks ini adalah orang-orang yang seperti apa sehingga dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Orang-orang lemah seperti apa yang dimaksudkan dalam teks ini sehingga mampu memalukan orang-orang yang kuat. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, orang-orang pada waktu itu ketika Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Korintus, banyak orang yang menganggap bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah kebodohan. Lalu orang-orang yang mengikut Kristus, yang percaya kepada pemberitaan Injil, dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Namun pada firman hari ini mau ditekankan, orang-orang yang bodoh yang dianggap oleh dunia, yang dianggap oleh orang-orang pada waktu itu ternyata dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang bodoh yang dimaksudkan oleh orang-orang yang berhikmat secara dunia itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki keteguhan iman kepada Kristus, memiliki hati yang benar-benar kepada Kristus, dan memiliki niat yang utuh memberikan yang terbaik bagi Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita harus percaya dalam melakukan tugas panggilan. Tuhan tidak melihat tampilan luar, Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya kita di dunia ini. Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya harta kita yang ada di dunia ini. Tapi percayalah, apapun yang bisa kita berikan dari yang kita miliki, Tuhan sungguh melihat kedalaman hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya apa firman ini disampaikan kepada kita, yaitu di ayat yang ke-29 sangat jelas dinyatakan di sana, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah.
Apa yang harus dimegahkan di hadapan Allah? Sesungguhnya tidak ada. Sebab semua yang ada pada kita berasal dari Allah. Semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan berasal dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita tetap rendah hati dan tidak memegahkan diri dengan apa yang kita miliki. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, percayalah bila kita dipakai Allah, jangan kita minder, jangan kita merasa rendah diri sebab kita tidak memiliki kekayaan, sebab kita tidak memiliki kekuatan, sebab kita tidak memiliki kehebatan yang diukur berdasarkan dunia ini. Tapi Tuhan punya penilaian tersendiri bagi tiap-tiap orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita menurut kuasanya. Oleh karena itu, tetaplah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita dengan apa yang ada pada kita. Percayalah kepada Dia dan tetaplah melakukan tugas pemberitaan tentang Kristus. Selamat menjalani hari ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sukacita menyambut hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.